Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para satidah, para penjaga, mukarram, Bapak Haji Syarif, mukarram, Pak Ustaz Hasbullah, bil khusus yang saya hormati guru kita, mukarram, Pak Ustaz Dr. Andes Muhammad Sani, kita doakan guru kita serta para orang tua yang hadir, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah permudah segala urusannya, dan kita semua yang hadir di majelis ini semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa-dosa kita semoga dihapus, diganti dengan kebaikan-kebaikan, dan semoga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah semangat di dalam ibadah, bertambah khusyuk di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita terus-menerus diberi kenikmatan, kelezatan di dalam berzikir, di dalam membaca Quran, di dalam berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah mudahkan semua urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, sehingga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, wafat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, lebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kita dan untuk guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah bagi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh bin Mudassir Bani Syekh Sulaiman Nuri wa Syekh As-Sabuni wa Imam Bukhari Sultan bin Syekh Jabil Auliya wal Aqtab wal Amjad wal Awtad wa Syekh bin Syami bi abadina wa mahatina jaddatina wa khususan ila al-masjid hadal masjid la hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, berkat taufik hidayah serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di majelis rutin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua bisa terus-menerus menuntut ilmu hingga akhir usia kita. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma laqiyallah." Man yatlubul ilma, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhya bil Islam fa baina wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahid. Barang siapa yang datang kematian untuknya, man ja'ahul maut, tiba-tiba kematian datang. Sebagaimana saat ini kita sering dikejutkan dengan kabar wafatnya teman kita. Bahkan seakan-akan kita tidak percaya. Si Fulan bin Fulan wafat. Masa wafat? Ya, semalam baru ngopi yang manis segar. Pagi tadi wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita kaget dengan datang kematian untuk saudara kita. Demikian pula nanti kita pun akan dikejutkan. Kematian tersebut akan menjemput kita. Man ja'ahul maut, barang siapa yang datang kepada dia, apa? Kematian. Wa huwa yatlubul ilma,
sedangkan dia masih senantiasa mencari ilmu. Di sini menggunakan fi'il mudhari yatlubul ilmu, sedangkan dia senantiasa masih mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu gak ada selesai. Maka dia itu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wa qul rabbi zidni ilma. Ya, minta, ya Allah tambahkan aku ilmu. Bukan rabbi ini ilma, ya Allah berikan aku ilmu. Kalau berikan aku ilmu berarti orang yang sudah berilmu sudah cukup, nggak usah mencari ilmu lagi. Yuk ngaji yuk, oh, karena udah cukup. Qad kafani ilmu rabbi, sudah cukup ilmu Tuhanku, udah full ilmu Anda nggak perlu belajar lagi, Anda nggak perlu hadir di majelis ilmu lagi, tidak. Tapi Allah berfirman, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu. Jadi meskipun yang sudah punya ilmu tetap harus masih belajar. Bahkan kami dalam khairat oleh Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatman itu berpesan kepada santri khususnya yang sudah mengajar. Itu kalau ada santri yang udah ngajar kemudian nggak nongol-nongol ke pondok, sampaikan kepada dia, suruh ngaji di sini. Jangan mentang-mentang udah ngajar kemudian menganggap diri guru. Ngaji sini, duduk sama guru, biar sadar bahwasanya dia masih murid. Karena kalau udah merasa guru, kadang sombong, ya, kadang angkuh. Jadi perlu kita duduk di hadapan guru, ya. Karena apa? Karena Nabi besar Muhammad SAW saja itu diperintah oleh Allah untuk terus-menerus minta kepada Allah tambahan ilmu. Ya. Barang siapa yang datang kematian, wa huwa yatlubul ilma, sedangkan dia masih mencari ilmu. Ini kita alhamdulillah setiap malam Kamis kita duduk di majelis ilmu. Ini niatin dah. Ya Allah, sama selagi saya sehat, selagi saya panjang umur, saya niat ingin terus-menerus mengaji. Niatin, ya, niatin tancapin dalam hati. Ya Allah, saya ingin terus-menerus mengaji sampai paham agama. Tiba-tiba ini udah niat begini, nggak ketemu malam Kamis tepat, malam Jumat wafat. Bagus ya, meninggal malam Jumat, disolatin ketika sholat Jumat. Alhamdulillah begitu. Ya. Hari raya itu. Nah, barang siapa yang dia wafat sedangkan dia masih mencari ilmu, dia niat di malam Kamis depan masih mau ngaji, tiba-tiba malam Jumat wafat. Liyuk dia bil Islam, dia nyari ilmu untuk menghidupkan Islam. Maka fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatul wahidah. Maka antara dia dengan para nabi, para rasul di surga itu satu derajat. Ya, ini kita nih untuk dapat satu tempat dengan para nabi dan para rasul, dengan ibadah kita nggak bisa kan? Ya, ibadah kita ya kayak begini deh. Tadi sholat maghrib 3 rakaat, khusyuknya berapa rakaat? Jauh kita dari khusyuk, ya kan? Kalau sholat kita kayaknya enggak. Puasa kita banyak kekurangannya. Sedekah, ya sedekah nggak ngenyangin orang, kita sedekah. Paling berapa ngasih sedekah? Nggak bikin orang kenyang. Pikir kita kalau ingat doang. Ya, untuk akhirat sisa-sisa daripada aktivitas dunia kita. Kalau orang dulu semua untuk akhirat, sisanya buat dunia. Kalau kita kan enggak, buat dunia semua, sisanya kalau masih sempat, masih belum capek pikir. Ya, sisa-sisa ada pokoknya. Coba pikir-pikir deh. Kita nih mau satu derajat sama para nabi, para rasul, kira-kira pakai apa yang bisa deh? Sama ilmu, wah nggak bisa kita. Buat ngapal udah nggak bisa dah, udah nggak sanggup dah. Ya, bikin ekonomi rumah, bikin anak, bikin istri, lawan, ya udah ruwet dah buat ngapal-ngapal ya. Udah nggak bisa, kayak ilmu nggak bisa ya. Ibadah nggak bisa, akhlak jauh kan. Ya di hati masih ada dongkol sama orang, masih ada dendam, ya. Orang sangat sih, kadang belum bersih lagi, tapi nggak bisa kita. Ini cara satu-satunya kan cuma pakai ini doang. Ya, cara satu-satunya ikutin hadis ini. Kita niat, kita bertekad, ya Allah saya pengen terus-menerus hadir majelis ilmu sepanjang saya hidup. Ini cuma cara ini doang. Coba deh Pak, cara apa lagi kira-kira? Kalau bukan cara ini, cara ini doang aja.
Nah, barang siapa yang datang kematian dan dia masih nyari ilmu, maka antara dia dengan para nabi darajatun wahidah, satu derajat di surga. Amin Allahumma amin. Ya tentunya ya meskipun satu derajat ya tempatnya beda. Jadi kita hadir maulid ya para habaib, para ustadz, para kiai kan di panggung tuh. Ya kita di bawah tapi kumpul juga ya kebuli dapat juga sisa-sisa. Ya, lu dapat juga kebuli Pak. Ya meskipun satu derajat tapi tetap ya. Tapi alhamdulillah satu bisa satu derajat. Yang penting niat dulu ya. Dan tidak sampai di situ. Dalam riwayat lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqayyidullahu lahu fi qabrihi mu'alliman hatta yab'athahullahu aliman." Ya. Ini orang yang udah bertekad ingin terus-menerus mencari ilmu tiba-tiba wafat. Maka yuqayyidullahu lahu fi qabrihi mu'alliman. Allah datangkan untuk dia seorang guru di dalam kubur. Ya Allah. Ya, fulan bin fulan. Ente wafat ya? Iya. Dulu waktu di dunia ente ngaji apa? Oh, waktu di dunia ane ngaji hadis, Bulughul Maram. Udah kelar? Belum, masih awal-awal. Udah wafat. Ya, masih awal-awal ane udah wafat. Yuk lanjutin. Baca sekarang. Ngaji apa? Ya, ngaji tuh. Sampai kapan? Sampai nunggu hari ya. Ya. Jadi kalau di dunia ngaji Safinah, kamu wafat ya. Di dunia ngaji apa Safinah? Udah hatam belum? Yuk lanjutin sekarang. Sampai nanti hatam. Hatta yab'athahullahu aliman, hingga nanti ketika hari kiamat Allah bangkitkan sudah dalam keadaan alim. Padahal wafatnya orang biasa. Tapi ketika dibangkitkan bersama para ulama. Nanti mondok di mana kok kumpul sama ulama? Ya. Perasaan saya pernah mondok dulu di dunia. Paling ada di pondok kopi. Ya, kerja pondok kopi, bukan mondok, bukan pesantren. Ya dulu ada, ya anak wafat. Allah datangkan guru anak ngaji lagi di situ. Ya, hingga jadi ulama. Amin Allahumma amin. Ya, semoga kita semua diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ka'bul Ahbar berkata, "Lau anna thawaba majalisil ilmi badalin nas laqtatalu." Seandainya ini pahala majelis ilmu Allah tampakkan kepada manusia, niscaya laqtatalu, niscaya berebut sampai harus perang, berebut yang penting dapat di tiket masuk masjid. Ya, kalau ditampakkan pahalanya, niscaya yang kerja meninggalkan pekerjaannya, yang usaha meninggalkan usahanya, ya, yang pejabat meninggalkan jabatannya, berebut ingin hadir di majelis itu kalau Allah tampakkan. Tapi kalau tampakin, kenapa kalau Allah tampakin? Kalau Allah tampakin terhenti nih kehidupan dunia. Yang kerja gak ada, yang usaha gak ada, berhenti semua kehidupan dunia. Kenapa? Maka itu tidak Allah tampakkan. Ya, alhamdulillah meskipun tidak Allah tampakkan, semoga Allah berikan kita keyakinan yang mantap. Ya, taufik hidayah kemudahan untuk terus-menerus mengaji. Amin Allahumma. Sebelum kita baca hadis Bulughul Maram, lebih dahulu mari kita simak, kaji, dengarkan satu hadis riwayat Sahih Bukhari. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhai beliau. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisa ahadun aw laisa syai'un asbara ala ada sami'ahu minallah innahu yad'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum." Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita semua, laisa ahadun, tidak ada satupun, aw laisa syai'un, atau tidak ada sesuatu, asbara ala ada sami'ahu minallah, yang paling sabar terhadap gangguan yang dia dengar melebihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun, ya, tidak ada siapapun yang paling sabar melebihi Allah dari gangguan yang dia dengar. Innahu la yakuna lahu walada. Allah dituduh punya anak.
Padahal Allah nggak punya anak. Akan tapi la yu'afihi, Allah ampuni mereka semua. Yang mengatakan Allah punya anak, Allah punya istri, Allah ampuni. Wa yarzuquh, tetap Allah kasih rezeki. Ya Allah. Ya, coba kita biasa ngasih orang, tiba-tiba kita diomongin, masih ngasih apa enggak kira-kira? Enggak. Mending gua buang nih duit daripada kasih dia. Bang aja, kasih hati minta jantung, kan kita gitu. Nah, ketahuilah tidak ada satupun yang paling sabar melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dituduh punya anak, dituduh punya istri, ya tentang, tapi tetap memaafkan, mengampuni, dan tetap memberi rezeki. Bahkan orang kafir banyak yang kaya. Nah, secara hadis, penjelasan dari hadis ini, min karamillahi wa ilmihi ala ibadi. Hadis ini menunjukkan betapa dermawannya Allah, betapa lemah lembutnya Allah terhadap hamba-hambanya. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala la yu'ajjilul uqubah, tidak mempercepat siksa liman kafara bihi wa ankara fadlah, bagi orang yang kafir, bagi orang yang kafir, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, bagi orang yang mengingkari anugerah Allah, tidak cepat-cepat Allah siksa. Allah tangguhkan, tetap Allah maafkan, tetap Allah ampuni, tetap Allah kasih rezeki. Padahal ma'annahu qadiru 'alal intiqami min kulli kafir wa fajirin. Padahal Allah Maha mampu untuk membinasakan orang-orang kafir, membinasakan orang-orang fajir, membinasakan mereka semua dalam waktu yang sangat singkat. Tapi tidak Allah lakukan itu semua. Allah tangguhkan nanti di akhir. Dan Nabi besar Muhammad SAW dalam hadis ini mengabarkan kepada kita tidak ada satupun yang lebih sabar dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menghadapi gangguan. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun disebutkan, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat-nikmatnya. Meskipun dikatakan punya anak, dikatakan punya istri, tapi Allah tetap mengampuni, tetap memberikan rezeki, dan tetap menganugerahkan nikmat-nikmat yang sangat luar biasa. Nah, sebetulnya ini hadis ada asbabul wurudnya. Jadi kalau Quran itu asbabul nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Kenapa kok Nabi besar Muhammad bisa bersabda demikian? Kok sampai-sampai Nabi kok bersabda tidak ada satupun yang lebih sabar dibanding Allah? Sebabnya apa nih? Sampai Nabi bersabda demikian. Nah, dijelaskan di sini bahwasanya anna Rasulullah SAW qasama qismatan li ba'di ashabi. Jadi suatu hari Nabi besar Muhammad sedang membagi-bagi bagian terhadap para sahabat-sahabat. Ya, lagi bagi-bagi sembako. Ya, lagi membagi-bagi sembako, lagi membagi-bagi harta rampasan dan lain sebagainya. Faqala rajulun minal munafiqin. Tiba-tiba ada satu orang munafik berkata, wallahi inna hadhil qismah ma uridu biha wajhullah ay qismatan dhalimatan laisa fiha adlun. Apa kata orang munafik ini? Demi Allah, ini pembagian, ya, ini pembagian tidak sesuai dengan ridho Allah. Ini pembagian yang zalim, gak adil. Kira-kira kurang ajar apa enggak? Ya, Nabi dibilang gak adil. Nabi bagi-bagi sembako, ya, dibilang gak adil, dibilang zalim. Kira-kira kalau Nabi gak adil, siapa yang bisa adil? Kira-kira kalau Nabi zalim, siapa yang bisa adil? Ya, gak ada yang lebih jujur dibanding Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbara Ibnu Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala dzalikal munafiq. Ya. Kebetulan di situ yang lihat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dengar, kemudian apa? Abdullah bin Mas'ud segera datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah tersebut. Untungnya dengar Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang kecil. Ya, Abdullah bin Mas'ud sahabat yang kecil. Ya, sebagaimana yang pernah saya kisahkan, itu pernah Abdullah bin Mas'ud naik ke pohon. Ya. Tiba-tiba ketika naik ke pohon, sarungnya ini ketiup angin, betisnya kelihatan. Ini sahabat dari bawah ketawa semua sahabat ketawa semua. Karena ngetawain kecilnya kakinya Abdullah bin Mas'ud.
Kemudian datang Nabi besar Muhammad. Itu semua ngapain? Ketawa itu. Tawa ngapain? Pada Abdullah bin Mas'ud. Ya. Berarti sama juga kayak kita ya. Ini kalau ada yang lucu ketawa-tawa juga sahabat. Jadi nggak serius terus enggak. Ya waktunya bercanda ya bercanda juga. Ini pada meledek siapa? Itu ya Rasul. Kakinya Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasul? Ente jangan meledek Abdullah bin Mas'ud. Itu kakinya nanti di yaumul hisab ditimbang dengan gunung Uhud, lebih berat kakinya Abdullah bin Mas'ud. Baru pada diam semua. Ya, ini yang kita ledek bukan orang biasa. Ya, ini luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung yang dengar Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang kecil. Coba yang dengar Sayyidina Umar. Habis tuh orang pasti dipenggal. Ya kan? Akhirnya apa? Ini Abdullah bin Mas'ud. Dia datang kepada Nabi SAW mengabarkan, ya Rasul, tadi ada orang munafik berkata, engkau bagi-bagian tidak adil, engkau sudah zalim. Mendengar itu, faghadiba sallallahu alaihi wasallam wa taghayyara wajhuhu, marah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga berubah wajahnya memerah. Menunjukkan Nabi besar Muhammad marah. Hatta tamanna Ibnu Mas'udin alam yakun qad akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik khasyatan alaih min syiddatil ghadab. Sampai ini Abdullah bin Mas'ud nyesel, ya Allah, enggak tahu begini mah enggak sampai ini. Ini Nabi benar-benar marah ini. Ketawa dari wajahnya benar-benar merah. Ya, jadi memang kalau udah waktunya marah, ya memang harus marah. Waktunya memaafkan, ya memaafkan. Barang siapa yang dibikin marah tidak marah, ya berarti himar. Kalau enggak mau disabetin juga nggak bakal marah, himar. Kalau enggak, dan binatang yang paling bodoh ya himar. Kalau enggak, makanya orang-orang Arab tuh kalau udah ngatain orang yang bodoh disebut himar, karena binatang yang paling bodoh. Guru kami Habib Nabi bin Syekh bin Salim itu penasaran, kenapa sih kok himar dibilang binatang yang paling bodoh? Ya. Kemudian Nabi baru paham ketika di Mekah. Di Mekah ketika beliau nyantri di sana, ya ketika naik mobil, tiba-tiba Pak, itu mobil semua macet. Ini macet kenapa ini? Padahal apa? Di Mekah nggak kayak di sini kendaraannya. Ini macet kenapa ini? Ternyata Pak, macet dikarenakan ada keledai yang dulu di jalanan. Jadi kalau binatang itu kan ya, ada mobil lewat kabur ya kan? Dia klakson kabur. Kalau keledai ada mobil lewat, di klakson nengok dia. Habis nengok dia duduk. Itu keledai. Baru kita paham, oh iya, pantesan. Ya, kalau ada orang bego, santri bego disebut himar. Instingnya kurang. Kurang. Nah, ini himar. Nah, barang siapa yang dibikin marah tidak marah, dia himar. Wa man istarda wa lam yarda fa huwa syaitan. Kalau ada orang yang minta maaf tapi tidak mau memaafkan, ya berarti setan. Ya. Agama dihina, marah ya marah. Tuhan dihina, marah ya marah, kita harus marah. Yang sampai Tuhan dihina nggak marah, ya. Kemudian agama dihina nggak marah. Kemudian surat Al-Maidah dihina nggak marah. Tiba-tiba saja ditendang, gua marah saja jadinya. Ya. Padahal itu saja buat jin. Ya. Kenapa? Jin-jin pada marah gitu. Ya. Jadi begitu. Ya waktunya marah ya marah. Ini sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud, ya Allah nyesel ya. Kalau tahu begini mah, lihat Nabi marah begini mah, nggak bakal aku sampai. Akhirnya apa? Nabi besar Muhammad SAW bersabda, Rahimallahu akhi Musa, laqad udiya bi akthar min dzalik fasabar. Rahimallahu akhi Musa. Rahimallahu ini jumlah doanya. Semoga Allah merahmati akhi Musa, saudaraku Nabi Musa. Kenapa? Maka dia bin aktsar min dzalik fasabar. Nabi Musa juga diganggu. Melebihi aku ini gangguannya. Aku dibilang gak adil, aku dibilang dolim, udah capek-capek digaji enggak? Ada yang ngatain gimana tuh? Ya, kita bagi-bagi beras zakat ya, atau bagi-bagi kurban. Oh, udah capek dari pagi kita ngurusin dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang datang ngomel, kesel juga. Ya, ini Nabi dibilang gak adil, dibilang dolim. Nabi langsung teringat dengan kisah Nabi Musa. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa.
beliau diganggu lebih daripada aku ini, tapi beliau sabar. Walam yu'aqib dzalikal fajirul munafiq. Nabi Muhammad SAW tidak menyiksa orang fajir yang munafik ala maqalat syariah atas ucapannya yang buruk. Kesel Nabi, tapi Nabi nggak manggil, dia tetap sabar. Jadi demikianlah riwayat Sahih Bukhari sehingga akhirnya Nabi Muhammad bersabda, laisa ahadun asbaru ala ada sami'ahu minallahi ta'ala. Tidak ada satupun yang lebih sabar dalam menghadapi gangguan melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menahan sabar, ya, jika marah itu ada jihad nafsi. Itu jihad melawan hawa nafsu. Karena tabiatnya manusia itu nggak suka diomongin. Tabiatnya manusia nggak suka dijelekin. Ya. Demikian juga dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi marah ketika ada orang bodoh yang jelek-jelekin Nabi juga marah. Akan tapi Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memanggil orang tersebut, tidak memarahi orang tersebut atau menghukum orang tersebut, tapi Nabi besar memilih sabar, mengikuti Nabi Musa dan mencontoh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam riwayat lain Nabi besar pernah bersabda, laisa sadidu bisur'ah, innamas sadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang pintar gulat. Ya, ini sur'ah ini adalah binatun mubalaghah. Ini kata-kata mubalaghah yang artinya kathirul ibli, orang yang banyak penjagaannya. Artinya apa? Nggak bisa dikalahin. Ini orang Jawa nggak bisa dikalahin, nggak bisa dirobohin. Orang yang kuat bukan orang yang nggak bisa dikalahkan, nggak bisa dirobohkan, bukan seperti itu. Tapi hakikat orang kuat kata Nabi besar Muhammad SAW adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Dia mampu nih, ya, siapa ngatain dia? Pak, mampu dia untuk ngabisin, karena dia kuat. Tapi apa? Dia tahan diri. Dia nggak mau kalah sama setan. Ya, setan nyuruh habisin aja dia. Ya, sama ente, ya pasti menang lah ente. Berhitung pasti menang. Tapi apa? Dia tetap nahan diri. Tidak kalah dengan godaan setan. Itulah hakikatnya orang yang kuat. Kenapa? Karena itu adalah jihad nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Jadi jihad melawan hawa nafsu itu jihad yang paling berat. Jadi hakikat orang yang kuat bukan orang yang pintar gulat atau orang yang tidak bisa dikalahkan tenaganya, tapi hakikat orang yang kuat dia bisa setelah untuk mengalahkan, tapi dia tahan diri. Yang lain kalau yang ngatain kita orang lebih gede, itu dikatain sama siapa? Sama fulan. Udahlah sahabat, kita bukan sahabat. Dia tinggi gede, mau habis saja. Itu bukan sahabat tapi nggak berdaya. Ya, itu lain. Kalau nggak mampu ngelawan itu bukan sahabat tapi tidak berdaya. Ya, inilah Nabi besar Muhammad SAW. Nabi mampu, Nabi kuat. Kata dia apa? Nabi memilih sabar karena mencontoh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pelajaran apa saja dapat diambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini memberi pelajaran betapa besarnya, betapa agungnya kemahalutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada hamba-hambanya yang kafir dan kepada hamba-hambanya yang ingkar akan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua, hadis ini memberi pelajaran kepada kita semua keutamaan sabar. Bahwasanya di dalam sabar itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ya, sabar ini dijadikan syiarnya para nabi. Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kalian sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi, ya, para nabi ulul azmi. Yang ketiga, hadis ini memberi penjelasan kepada kita semua betapa agungnya, betapa mulianya kedudukan Nabi Muhammad SAW. Beliau sabar terhadap gangguan orang-orang munafik.
Jadi kita semua, ya kalau ada orang yang jelekin kita, ada orang yang ngatain kita, ya gak usah dipedulikan. Kenapa? Jangankan kita, Nabi saja yang sempurna, yang gak ada salahnya, gak ada kekurangannya, gak luput dari cacian orang. Ya. Jadi anggap aja bunyi klakson, suara. Gelas pecah, suara. Bunyi trompet, suara. Bunyi musik, suara. Cacian orang, suara. Ya, gak usah dipikir, kalau semua ditangkepin, gila kita. Ya, kalau semua ditangkepin, gila. HP kita aja ada antivirusnya. Komputer kita ada antivirusnya. Biar gak rusak, sama. Ya, hati kita juga harus ada antivirusnya. Kalau yang nggak bagus, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jangan sampai masuk ke hati kita. Ya, gak usah baper. Kalau jadi orang baperan, cepat stres. Tua jadinya ya. Kemudian di sini juga betapa tawadhunya Nabi besar Muhammad SAW. Dia berkata, semoga Allah merahmati Nabi Allah Musa karena beliau diganggu lebih banyak dibanding aku, tapi beliau sabar. Dan di sini bentuk tawadhunya Nabi besar Muhammad. Pada Nabi besar Muhammad kedudukannya lebih tinggi dibanding Nabi Musa. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pimpinan para nabi dan para rasul itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seakan-akan di sini Nabi Musa seakan-akan lebih tinggi. Nah, jadi intinya di sini ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa. Yang terakhir, pelajaran dapat kita ambil dari hadis ini. Dan sini anjuran bahwasanya orang-orang mulia kita semua akan memilih sabar dari gangguan yang dihadapi, sebagaimana mencontoh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi